teman-teman semua. Wah, suaranya semangat-semangat semua nih. Dan alhamdulillah teman-teman semua menjawab kabarnya baik. Walaupun kemungkinan satu atau dua mulut yang ikut-ikutan aja. Tidak apa-apa, karena yang terpenting adalah semangat teman-teman yang sangat antusias untuk menghadiri acara pada hari ini. Tidak pantas rasanya saya memulai sesi ini tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat beribu-ribu banyaknya kepada hambanya. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga juga para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari akhir nanti. Teman-teman yang saya cintai dan insya Allah muliakan baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul pada acara hari ini, yaitu halal bihalal pertama alumni SMP IT Darul Quran Huria. Semoga dengan berkumpulnya kita pada hari ini merupakan amal soleh sehingga amal tersebut bisa kita jadikan untuk bertawasul. Pada hari ini saya akan membahas topik atau tema yang relate di kalangan remaja. Pasti teman-teman sudah terpikirkan apa yang akan saya bahas. Betul sekali, tidak lain dan tidak bukan adalah tips mengatasi insecure. Pasti teman-teman berpikir insecure itu kan susah, pasti tipsnya banyak. Padahal sebenarnya tidak. Sebelum saya menyebutkan dan menjelaskan tips mengatasi insecure, saya ingin mengetahui dulu terlebih dahulu apa sih insecure menurut teman-teman. Bisa rasa takut, bisa juga rasa tidak percaya diri. Ya, itu semua benar, akan tetapi makna yang sebenarnya dalam psikologi itu apa sih? Insecure dalam kamus psikologi adalah suatu upaya akan adanya emosi yang terjadi apabila menilai diri sendiri menjadi lebih inferior dari orang lain. Jadi orang yang insecure ini akan merasa ketakutan, merasa diri sendiri tidak lebih baik dari orang lain. Dan yang paling parah adalah ketika rasa insecure menghantui pikirannya, membuat orang tersebut takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang padahal manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu butuh berinteraksi dengan orang lain. Lantas bagaimana mengatasi rasa insecure ini? Tanpa berpanjang kalam, saya akan menyebutkan 4 tips mengatasi insecure yang kemudian akan saya jelaskan. Pertama adalah menerima diri sendiri. Kedua, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga adalah jangan UFO nikmat. Dan yang terakhir, keempat adalah perbedaan merupakan hal yang wajar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menerima diri sendiri. Kenapa ini jadi faktor yang nomor 1? Tips mengatasi insecure. Ya betul, karena tidak lain dan tidak bukan yang menyebabkan dan yang tahu jawaban atas rasa insecure dalam diri kita adalah diri sendiri. Jadi kita sebagai manusia, entah muslim atau muslimah, seharusnya dan sudah semestinya menerima apa adanya diri kita. Tidak bisa nih
standar orang lain kita terapkan dalam hidup kita. Kemudian kebahagiaan orang lain juga kebahagiaan orang kita. Tidak bisa seperti itu. Standar orang lain, kebahagiaan orang lain itu berbeda dengan apa yang dalam diri kita. Dan perlu diingat bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Jadi jangan merasa diri kita ini kurang ataupun lebih. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan sesempurna mungkin. Yang kedua adalah jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, ini sering terjadi sekali. Padahal ya, kunci yang kedua mengatasi insecure adalah jangan membandingkan. Setelah itu selesai. Tapi kenapa kita masih sering membandingkan diri sendiri? Ya kan, dia punya kelebihan sendiri dan aku gak punya kelebihan itu dalam diri aku. Kalau alasan hanya seperti itu, maka itu tidak bisa dijadikan alasan. Kelebihan orang lain atau kesuksesan orang lain boleh kita lihat, boleh kita agung-agungkan, kita bangga-banggakan. Akan tetapi jangan jadikan itu sebagai hal untuk membandingkan diri kita dengan dirinya. Justru sebaliknya, jadikan kelebihan dan kesuksesan orang lain untuk motivasi dalam diri kita. Jadikan itu sebagai motivasi agar kita bisa tumbuh, bisa berkembang di masa depan. Yang ketiga adalah jangan kufur nikmat. Perlu kita ketahui, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi seseorang yang kufur, itu berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Sebagai muslim dan muslimah, sudah sepatutnya jangan jadikan perbedaan untuk suatu perbandingan dengan orang lain. Karena nantinya yang muncul adalah rasa insecure, tidak percaya diri, kemudian tidak mensyukuri, dan itu akan terus-menerus datang jika kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Yang terakhir ada keempat, yaitu perbedaan merupakan suatu kewajaran. Pasti ini menjadi alasan utama teman-teman ketika ditanya, kenapa insecure? Iya kan, aku beda sama dia. Aku jelek, dia cantik. Aku miskin, dia kaya. Aku bodoh, dia pintar. Seharusnya teman-teman jangan jadikan itu sebagai alasan. Dan hentikan cara berpikir seperti itu. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa perbedaan adalah tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia berbeda-beda karena untuk saling melengkapi. Seperti pelangi. Pelangi diciptakan dengan warna yang berbeda-beda, bukan? Ya, itulah fungsi mereka, saling melengkapi agar tercipta suatu keindahan. Dan perlu teman-teman ingat, rasa insecure ini sudah Allah gambarkan, sudah Allah jelaskan dalam surat Rum ayat 22. Yang artinya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan langit dan bumi, kemudian berlainan bahasa dan warna kulit. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi perbedaan yang ada di dunia ini, ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, itu semua akan terlihat sama. Yang paling membedakan adalah Ia yang paling bertakwa. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kalian bentuk rupa dan harta, akan tetapi Ia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, perlu kita muhasabah diri lagi, perlu kita ingat lagi, rasa insecure ini
muncul ketika iman kita turun, ketika iman kita goyah. Jadi ingat tips yang pertama tadi, yaitu menerima diri sendiri. Karena rasa insecure yang paling sering muncul adalah ketika kita takut penilaian orang lain terhadap diri kita. Yang padahal penilaian Allah jauh lebih penting dibanding penilaian orang lain. Dan Allah sudah memberikan ganjaran kepada orang yang selalu bersyukur, yaitu menambah nikmatnya dan menghapus segala dosanya. Kunci atau pesan yang saya sampaikan yang menjadi penting pada hari ini adalah terima diri kita sendiri. Dan jangan mengukur standar orang lain untuk diri kita. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata. Yang benar hanya datang dari Allah, dan yang salah datang dari saya semata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.